Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim yang saya banggakan, selalu kita awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Padahal mungkin ibu-ibu banyak yang punya kesibukan, tapi semua dikesampingkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kaki ibu menuju masjid ini dihapuskan dosa, diangkat derajat, dimudahkan urusan, dan mudah-mudahan kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, Bu. Pengaduannya ini mungkin juga bagian dari masalah kita. Karena sahabat pasti sholatnya berjamaah, sahabat pasti zikirnya kuat, baca Qur'annya kuat. Jadi kalau soal ibadah udah baik lah. Tapi dia mengeluh ke Rasulullah, Bu. Ya Rasulullah, kenapa aku ini qaswatul qalb, hati aku ini kok keras. Padahal dia rajin sholat nih, Bu. Kita kan ada juga macam itu, Bu. Sholat rajin, zikir rajin, baca Qur'an rajin, tapi hati keras. Jadi ini kan masalah kita juga nih, Bu, kan. Kadang ini menjadi ujian bagi kita, Bu. Ada orang tidak sholat, tidak pernah ngaji, tidak tahu agama, tapi hatinya lembut. Ada orang rajin sholat, rajin ibadah, puasa sunat, dimakannya semua, tapi hatinya keras. Jadi ini kadang-kadang menjadi ujian bagi orang-orang yang melihat dari luar. Makanya ada orang mengatakan, untuk apa rajin sembahyang? Tengok tuh ibu tuh rajin pengajian tuh, hati keras. Tuh ibu tuh tidak pernah ke masjid tuh, tapi hatinya lembut. Kan ini jadi ujian nih, Bu, ya, bagi orang dari luar melihatnya, sehingga dia memilih lebih baik tidak usah aja aku ke masjid, yang penting akhlak aku baik. Nah, jadi ini yang akan kita bahas, Bu. Apa jawaban Rasulullah untuk obat hati yang keras? Rupanya ada amalannya tuh, Bu. Kata Rasulullah, jika kamu ingin melunakkan hatimu, berilah makan orang miskin. Itu yang pertama. Jadi kalau hati kita rasanya keras, kalau ditanya mau makan apa, mah terserah. Kayak gitu tuh hati kita tuh, Bu, ya. Makan bakso lah ya, enggak, rame panas. Terserah bang lah, sate lah ya, enggak mau sate kuah nanti enggak enak. Kan bingung jadinya kan, Bu, ya. Menurut abang aku cantik, enggak bang? Cantik bohong. Kan bingung jadinya kan, Bu. Bilang cantik bohong pula kata. Jadi rupanya obatnya itu, Bu. Yang pertama itu memberi makan orang miskin. Nah, ini kan bentuknya sepele nih, Bu, ya. Tapi terbukti, Bu, yang selama ini yang sering kita ajak makan pasti orang kenyang. Orang yang udah kenyang makan di rumah itu yang kita traktir. Gimana hati kita mau lembut, ya kan, Bu, ya. Diundang orang makan ke rumah, orang kenyang semuanya. Jadi doa tuh kadang tak dikabulkan oleh Allah. Dia kadang di komennya lah makanan kita tuh. Maunya lontongnya dikasih kuah hati tadi, bang, ya. Kak, ya. Wah, baru enak terasa kuahnya tuh. Jadi bukan bersyukur dia diajak makan tuh, Bu. Tapi kalau dapat ibu ngajak orang lapar makan, Bu, waduh, bahagia ekspresi wajahnya tuh, Bu. Itu kedahsyatannya, Bu. Makanya kata Allah, wa ma adro kamal akobah, tahukah kamu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Jadi Allah pun mengatakan itu jalan yang mendaki lagi sukar. Au it'amum fi yaumin zi masghubah, ngasih makan orang lapar karena susah nyarinya, Bu.
Orang lapar tuh susah nyarinya, Bu. Karena orang miskin dalam Islam ini, dia hidupnya kekurangan tapi dia tidak mau meminta-minta, kan payah nyarinya tuh, Bu. Kalau jelas pula dia mau meminta-minta, tahu kita dia lapar, ini yang meminta-minta tuh, Bu, rupanya modus rata-rata kan, Bu, kan. Tegak-tegak dari Jalan Ponegoro tuh kan, Bu, dari ujung ke ujung, sebanyak-banyak dia dapat, asal Jumat berkah, Bu, banyak makanan untuk dia. Kan berarti dia bukan orang lapar. Makanya orang lapar itu dicari, Bu. Jadi bila hati Ibu sekarang ini keras rasanya, suka menang sendiri, Ibu aja yang betul, Ibu carilah orang lapar. Carilah orang lapar, Bu. Kemana nyari orang lapar tuh? Kalau dicari, Bu, memang rumit. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan kecuali bersama orang miskin. Kadang dia jalan bermil-mil untuk mencari orang miskin. Nah, itu kan memang repot ya, Bu, ya. Tapi itulah obat hati yang keras tuh. Ini jujur saya bilang sama Ibu. Ada seorang ibu-ibu di Pekanbaru nih, paling rajin majelis taklim, Bu. Dia itu punya kios di depan rumahnya. Jadi ada yang nyewa, Bu. Salah satunya tukang jahit. Pas saya ke tempat tukang jahit itu, saya nengok ada sup yang sudah berbuih. Jadi saya bilang, itu kenapa ndak dimakan supnya, Pak, sampai berbuih macam itu. Itulah kelakuan Bu Hajah nih, Ustaz. Udah basi makanan itu baru dibungkuskannya ke saya. Saya terima aja, Ustaz, karena saya nyewa tempat sama dia. Bayangkan tuh, Bu. Berarti ada yang bermasalah kita, akhlak kita nih kan, Bu, ya. Ada lagi, Bu, datang paling dulu ke masjid, pulang paling terakhir, mulutnya basah dengan zikir kepada Allah, tapi jahat minta ampun, Bu. Suka ngadu domba orang di masjid tuh. Walaupun pakai kata-kata gini, Kak, aku bukan mengadu-ngadu nih ya, Kak, ya, karena kita dekat nih ya. Kakak digitukan orang tersinggung lah kami kan, Kak. Kita ada baik-baik, Kak. Masa dibilang ibu tuh ini, tapi kakak janganlah marah. Kan mengadu domba nama itu, Bu. Itu kan masalah hati itu kan, Bu, ya. Berarti kan keras hati kita tuh. Kita kalau orang yang hebat tuh apa, Bu? Menjadi kuburan untuk cerita buruk orang. Ibu tahu orang menceritakan keburukan orang lain, apa cerita dia sama kakak tadi? Salut dia sama kakak, Kak. Nah, kakak tuh memang orangnya memang baik, apa padahal ndak itu ceritanya, Bu. Itu baru hebat. Ini kadang-kadang itulah jadi berita terkininya kan, Bu. Kalau tahulah kakak apa yang dibilang dia, Kak, entahlah. Nah. Ternyata itu loh, Bu. Bayangkan sama Ibu, matinya tragis Ibu tuh, Bu. Sekeras batu perutnya. Bolak-balik rumah sakit itu beberapa bulan sebelum dia meninggal. Itu kan Allah sayang mungkin, Bu, ya, karena dia rajin sholat, makanya dikasih sakit supaya terhapus dosa-dosanya. Allah sayang sama dia. Baru balik masuk balik, baru balik masuk balik. Kan sedih kita seperti itu kan, Bu. Akhirnya dapat hal-hal yang menyiksa di masa tua untuk menghapus dosa-dosa. Karena Allah masih nimbang, Bu. Ini orang ini rajin sholat, dia rajin ke majelis taklim, tapi itulah karena amalan itu tidak dibuat yang untuk melunakkan hati ini, jadi hati tetap keras jadinya. Orang yang ngasih makan orang lapar tuh, Bu, ya, kalau dapatlah kita ngasih makan orang lapar, dapat keajaiban dijaga oleh malaikat. Setiap ada musibah yang akan menimpa kita, kecuali musibah yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita, itu malaikat akan menjaga, Ibu. Di masa Nabi Sulaiman, ada burung bertengger di pohon di depan rumah orang. Jadi burung ini berkicau-kicau, Bu, pekak telinga orang punya rumah ini, dilemparnya lah pakai batu. Mengadulah burung ini ke Nabi Sulaiman. Aku padahal tidak mengganggu dia, aku di pohon tu aja berkicau-kicau, ngamuk dia. Kan kita ada juga gini, Bu, tidak merasa ganggu orang, parkir di halaman orang, Bu, awak nak ganggu, mobil kita tertaruh aja situ, adab tuh ndak ada gitu, Bu. Beli mobil tapi otaknya ndak ditinggal gitu, Bu, diparkir depan rumah orang. Dirusaknya mobil saya, Ustadz, padahal kan mobil saya ndak ganggu lah, Bu, dekat rumah orang ditaruh. Jadi
Kadang sifat kita tuh Bu ya, kita merasa kita baik padahal kita buruk. Cuman kita tuh bertanya ke orang yang baik sama kita aja terus, menurut kakak baik enggak? Aku kak baik. Tentu ya kawan lah namanya kan Bu, baik. Jadi burung ini mengadu, aku berkicau-kicau, dilemparnya aku pakai batu. Maka Nabi Sulaiman mengutus 2 jin. Kau jaga burung itu. Kalau sempat burung itu dilempar oleh orang yang punya rumah, kalian lemparkan pula tubuhnya. Kan itu perintah Nabi Sulaiman tuh Bu. Besok sore datang burung itu balik dalam keadaan lemah, habis kena lempar. Aku dilemparnya balik Nabi Sulaiman. Agak emosi Nabi Sulaiman, kan udah ditugaskan 2 jin untuk menjaga. Mana jinnya? Dipanggillah jin ini Bu. Datang dalam keadaan letih yang teramat sangat. Kalian kan udah kutugaskan, jaga burung itu, kalau sempat dilemparnya, lempar pula badannya. Kenapa tidak kalian lakukan? Udah mau kami lakukan, duluan malaikat melemparkan tubuh kami ke dunia timur dan dunia barat. Duluan malaikat. Heran Nabi Sulaiman, kenapa kok orang ini dijaga oleh malaikat? Agak redam emosi Nabi Sulaiman, disuruhnya orang panggil orang yang punya rumah itu menghadap kepadaku. Datanglah orang itu, ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa yang telah kau lakukan kemarin? Rupanya kata dia, Bu, aku pas mau makan, tiba-tiba ada orang di pintuku mengatakan, Pak, saya sangat lapar, berikan saya makan. Tidak jadi saya makan, saya kasih dia. Itulah penyebab dia dijaga oleh malaikat. Jadi jangan bawa kawan-kawan kenyang nih Bu. Kita harisan kawan-kawan yang kenyang juga, kita ajak makan tuh ketawa, selfie-selfie, mana ada berkahnya Bu. Coba diajak orang Bu, pas dikasih makan tuh menangis-nangis dia saking laparnya. Itu tuh baru Bu, dahsyat tuh. Makan tuh sambil menangis dia saking harunya gitu ya Bu. Ya kan, apa ndak lega jiwa kita dibuatnya tuh. Dan ada waktu itu bapak-bapak, dia nunggu istrinya di pasar Tangor. Duit saya cuma 50.000 Ustaz. Datang orang ke saya, Pak, saya lapar, minta duit 5.000. Kesal saya Ustaz, ini pasti modus ini. Akhirnya betul-betul saya ajak dia makan. Betul lapar, ayo makan. Dia rugi saya Ustaz, sebanyak-banyaknya makannya katanya. Mie ayam tuh 2 mangkok, sudah tuh telur rebus tuh habis sama dia, habis duit saya 50. Padahal saya ndak ikhlas Ustaz. Pas sampai saya ke rumah dalam keadaan kesal, kakak saya nelpon, kau mau ndak mobil Avanza yang di rumah tuh, ndak juga terpakai. Wow, di situ menangis saya Ustaz. Padahal saya ndak ikhlas ngasih dia makan, tapi rupanya dimurahkan Allah rezeki saya. Mimpi saya rasanya dikasih kakak saya mobil. Itu Bu, padahal ndak ikhlas loh tuh Bu. Dapat orang lapar makan. Padahal dia udah kesal tuh Bu, nyesal dia aku kasih 5.000 tadi selesai masalah aku. Ini diajak dia makan, banyak makannya rupanya. Nah itu ya Bu ya, jadi jangan remehkan amalan pelembut hati ini Bu. Modalnya tidak besar, 10.000, 15.000, tapi dampaknya dahsyat ke diri kita. Nah Rasulullah mengatakan Bu, di dalam sebuah hadis, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Kata Rasulullah, kamu memberi makan kepada orang lain. Itulah perbuatan yang baik itu Bu. Ini kadang kita bisikkan dengan anak kita Bu, kecil udah diajar dia pelit. Kau kalau makan di rumah anak ibu apa tuh lain, pelitnya habis kue kau nanti. Udah diajarnya anak itu tidak pemberi dari kecil Bu kan. Jadi diajar pelit soal makanan. Rupanya inilah amalan terbaik dalam Islam, ngasih makan orang lapar. Berkeliling lah ibu nyari-nyari itu Bu, dapat luar biasa tuh Bu. Apa dampak yang berikutnya ke kita Bu? Harta kita akan dijaga oleh Allah. Jadi ibu tidak gunjang-gunjang kunci pintu tiap subuh ke masjid lagi. Ini mau ke masjid berkali-kali, pintu itu udah dikunci, diguncangnya juga baru Bu. Akhirnya pintu itu rusak karena diguncang ibu tuh bertahun-tahun. Karena ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tapi kalau ibu sering ngasih makan orang lapar, harta Allah yang jaga Bu. Ada dulu seorang dermawan,
paling suka memberi orang makan. Prinsip dia, Bu, kalau orang udah sampai ke rumah saya, berarti dia diutus Allah untuk saya membantu dia. Itu prinsip dia. Saking baiknya bapak ini, tersebarlah berita itu ke 3 orang perampok, Bu. Terniat latih perampok tuh, di rumah bapak nih lah kita merampok. Nah, karena dia punya prinsip, siapapun yang sampai ke rumah dia berarti Allah ngutus untuk dia supaya bisa nolong. Tegak-tegaklah perampok nih di depan pagar rumahnya, Bu. Datang bapak nih, tuan-tuan, ayo masuk. Terkejut perampok nih, enak betul sekali ini merampok nih. Disuruh kita masuk. Wajah-wajah tuan-tuan ini asing rasa saya. Tuan pasti dari jauh ya, pasti belum makan kan? Tunggu duduk di sini tuan, saya siapkan dulu makanan. Disuruhnya pembantunya kasih minum dulu, Bu. Setelah makanan siap, tuan makanannya sudah siap. Diajaknya lah perampok termasuk, Bu. Ayo tuan masuk ke dalam, kita makan. Pas mau makan itulah, Bu, didorongnya anaknya di atas kursi roda, dari kecil lumpuh. Tuan-tuan ini kan musafir. Doa musafir itu kan makbul. Tolong doakan anak saya. Terkejut perampok tuh, Bu. Kau aja lah berdoa, aku tidak pernah sembahyang apa. Beda sama aku ya juga. Nama orang perampok, Bu. Pokok doakan aja lah. Akhirnya doakan, ya Allah karuniakanlah kesembuhan kepada anak bapak ini. Silahkan makan tuan, nikmati makanannya. Nah, jadi tidak dicicipi, Bu. Ya ini kadang asal diundang orang makan, ini ada tuan rumah, ada makanan, silahkan dicicipi. Cicip kan sedikit, Bu. Kau nikmati boleh banyak, boleh nambah. Ini disuruh nyicip, kita makan berdosa lah kita nanti kan, Bu. Kalimatnya cicip. Cicip itu kan gini, Bu. Ini ayam ambil secuil tuh, itu cicip namanya tuh. Kalau nikmati baru boleh makan. Jadi suruh orang, Bu, nikmati makan malamnya. Makanlah orang ini bertiga, Bu. Selesai makan, tuan boleh ndak kami numpang golek-golek di luar? Kata bapak ini, Bu, kenapa mesti di luar? Kamar kosong kan banyak di dalam. Akhirnya ada satu orang perampok, ndak tega deh, Bu. Ndak usahlah merampok sini lagi, ndak tega aku, kata. Baik kali bapak ini, ndak usah lagi. Oh, kok ndak boleh macam itu, gitu udah jauh nih, banyak ongkos habis. Akhirnya sepakatlah merampok tanpa melukai. Nah, itu jadinya, Bu. Tengah malam bangunlah mereka bertiga. Satu masuk kamar, 2 nunggu di luar. Udah lama yang di dalam ini, Bu. Keluarlah dia tanpa membawa apa-apa. Mana barangnya? Aneh rumah bapak nih, uangnya nampak tapi tidak bisa dipegang. Emas ada, emas itu tidak bisa diambil. Itu penjagaan Allah, Bu. Bodoh kau nih, masa itu tidak bisa kau ngambil? Karena ribut, bangun bapak tuh, Bu. Ada apa tuan-tuan? Kami jaga rumah bapak, Pak, sebagai bentuk balas jasa kami. Jadi kami ronda malam ini. Tak lama sudah itu terdengar pekikan anak perempuan bapak yang lumpuh itu dari dalam. Ayah, ayah. Berlarilah mereka ke dalam, Bu. Rupanya apa yang terjadi, Bu? Anak bapak itu sudah bisa berjalan. Dipeluk bapak inilah perampok itu. Terima kasih tuan-tuan sudah mendoakan anak saya. Nangislah perampok. Tidak ada kami berdoa sebetulnya, Pak. Niat kami itu mau merampok ke sini, tapi kami betul-betul, Pak, kami bertobat kepada Allah karena bapak. Jadi karena sebab bapak itu bertobatlah perampok nih jadi, Bu. Nah itulah hobi ngasih orang makan tuh, Bu, ya. Tapi apakah salah kalau kita menghadiahkan makanan untuk kawan? Enggak sih, Bu. Cuman nih untuk melembutkan hati, memang mesti kita cari orang lapar. Dapat orang lapar, harta terjaga, malaikat ikut menjaga. Bahkan, Bu, dosa-dosa besar aja bisa diampuni dengan memberi makan orang lapar. Ada ahli ibadah, dia beribadah selama 70 tahun. Setelah itu, Bu, terpengaruhlah dia oleh seorang perempuan cantik yang dirasuki iblis. Berzina dia dengan perempuan itu selama 7 hari. Setiap kali ingat dia dosanya, Bu, menangis dia, minta ampun dia ke Allah.
sampai dia menahan makan, Bu, karena malunya memakan rezeki dari Allah. Sampai dia kelaparan, tertidurlah dia di serombongan orang miskin yang sedang tertidur. Datanglah orang ngasih makan malam itu, Bu. Rupanya ada satu yang tidak dapat. Orang yang berdosa ini, Bu, walaupun dia dalam keadaan lapar, dikasihnya lah makanan jatah dia tadi kepada yang tidak dapat itu. Kata Rasulullah, di akhirat ditimbanglah amalnya. 70 tahun beribadah dengan 7 hari berzina, ternyata lebih berat dosa zina itu, Bu, daripada ibadah dia yang 70 tahun. Tapi ketika dosa zina yang 7 hari itu ditimbang dengan makanan yang dia kasih kepada orang kelaparan, ternyata lebih berat dalam timbangan Allah ngasih makan orang lapar ini. Itu dahsyatnya itu, Bu. Kita kalau dengan sholat zikir kita, Bu, belum tentu dosa kita ini terampuni. Itulah yang agak mempermudah agar dosa-dosa kita terampuni. Tapi, Bu, jangan sampaikan di sini ke suami Ibu, Bu, nanti salah arti dia. Rupanya gitu caranya, Bang. Kasih tahu kawan-kawan abang, misal 7 hari berzina, kasih makan orang lapar 1 kali. Diampuni, salah nanti dia. Jadi selama ini itu kita tidak pernah tahu, Bu. Padahal kita udah rajin sedekah, kok hati ini tidak lembut juga gitu. Rupanya mungkin di sinilah kendalanya itu, Bu. Kita tidak mendapatkan orang yang benar-benar lapar memakan hadiah dari kita itu. Kita tidak dapatkan itu. Nah, jadi, Bu, ya, Rasulullah SAW itu selalu lebih mendahulukan orang lain dalam masalah makan daripada dirinya sendiri. Kita ambil contoh, Bu. Waktu Rasulullah di Madinah, itu Rasulullah kan berhenti di sebuah tenda. Tenda itu yang punya adalah Ummu Ma'bad. Kata Rasulullah, ada daging enggak yang bisa dimakan atau susu kambing yang bisa diminum? Kata ibu ini, maaf tuan, kami tidak berjualan, akhir-akhir ini agak sulit keadaan. Nampaklah oleh Rasulullah ada kambing betina yang lemah. Itu kambing betina punya siapa? Itu punya saya. Dia mandul, makanya lemah, sehingga dia ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Jadi rupa di dunia perkambingan tuh, Bu, yang tidak subur diejek juga rupanya, Bu, ditinggalin dia. Jadi kalau ada orang suka ngejek orang mandul itu berarti kambing tuh, Bu. Maksud. Padahal kalau masalah anak itu kan urusan Allah ya, Bu, ya. Suka-suka Allah. Kata Rasulullah, boleh enggak aku perah susu kambingnya? Apa kata Ummu Ma'bad? Awalnya aku kesal gitu. Udah jelas kambing ini belum kawin. Tapi aku tidak kenal waktu itu dia Rasulullah. Aku katakan, ya udah silahkan aja, perah aja susu kambingnya. Dipegang Rasulullah kepala kambing itu, Bu, meregang kakinya, penuh kantong susunya. Diperahlah oleh Rasulullah, terkejut Ummu Ma'bad, berbuncah-buncah air itu keluar. Tapi setelah banyak air susu itu keluar, apakah Rasulullah yang minum duluan? Tidak. Dikasihnya Ummu Ma'bad dulu, dikasihnya yang lain sampai puas. Udah puas baru terakhir beliau yang minum. Jadi kalau untuk urusan makan nih, Bu, ya, kita dahulukan orang. Contoh ini, Bu, ibu capek masak, begitu nampak suami makan, anak makan, hilang lapar ibu, betul enggak, Bu? Nah, cuman kadang kita pas di luar susah ngamalkan ini, Bu. Pas di luar malah disalin-salinnya lauk tuh, Bu, sambil jaga habis juga ayam tuh dimasukkannya ke dalam tasnya, ikan masuk dalam tas. Kalau pas padahal kita di rumah udah tahu tuh, Bu, ibu capek masak, berdiri berjam-jam menggulai, nampak anak makan, suami makan, hilang lapar ibu. Sebetulnya seperti itu, Bu, dahulukan aja orang makan, maka kita akan mendapatkan kelebihan dari kita memberi makan orang itu. Nah, jadi ini siapapun yang mengamalkannya, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama sebetulnya. Abu Hurairah kelaparan di jalan, Bu, lewat Umar bin Khattab, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan diajak Umar aku makan. Rupanya cuma nyapa aja Umar, Bu. Nah, itu lihat, Bu, ya, sahabat Rasulullah tuh ngajarkan apa? Walaupun lapar jangan ngomong sama orang. Lewat Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah Abu Bakar rupanya akan ngajak aku makan. Rupanya enggak juga, Bu, cuma nyapa aja.
Terakhir Rasulullah lewat, berarti Rasulullah yang akan ngajak aku makan nih. Rupanya iya Bu, Abu Hurairah ikut aku. Alhamdulillah ya Allah, kata Abu Hurairah. Sampai di rumah ada makanan. Apa kata Rasulullah? Abu Hurairah, undang seluruh alus sufah yang tinggal di masjid, suruh makan. Temenung Abu Hurairah, awak lapar, orang lah lupa disuruh makan duluan Bu. Itu. Tapi Abu Hurairah tidak mau protes Bu. Pergi dia ke masjid, dikumpulkannya orang-orang miskin yang tinggal di masjid, kan diundang Rasulullah makan. Rupanya Rasulullah ingin mengajarkan apa Bu? Ketika kita mendahulukan orang, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Pas dampak orang lapar-lapar tuh makan Bu, semangat hati Abu Hurairah. Udah habis semua makan, tinggal kita berdua lagi Abu Hurairah. Makanlah kau sampai kenyang. Lain nikmatnya, kata Abu Hurairah. Jadi kalau makan itu tuh Bu, ya biar aja dahulukan aja orang. Sudah orang dahulu semuanya, kita makan, baru ibu akan mendapatkan keberkahan dari makanan itu. Walaupun saya gagal ngamalkan itu Bu. Saya pas ceramah di area duta kan Bu, lupa ada makan Bu. Pas disuruh makan, saya suruhlah karyawannya makan semua, makan. Pas giliran saya tinggal bawang bombay lagi Bu. Itu ya agak temenung saya pulangnya itu. Nah itu Bu ya. Ini kemudian Bu, Mullah Fatih Ali, dia ini melihat perekonomian di daerahnya sedang runtuh. Dia punya kebun Bu, yang menghasilkan, kebunnya banyak. Diumumkannya lah di masjid, masyarakat yang kesulitan makanan, ambil di kebun saya. Sesuka hati, manfaatkanlah panen kebun saya yang di sebelah sana untuk makan. Disedekahkannya lah Bu untuk makan orang. Setelah selesai dikasih taunya lah karyawannya, tolong kau bersihkan ladang itu kan habis diambil orang. Coba bersihkan. Terkejut karyawannya, masih banyak sisanya lagi. Udah sebanyak itu ngambil Bu, masih banyak sisanya lagi. Dan anehnya tanah itu bisa kembali langsung ditanami. Biasanya kalau habis panen kan nunggu dulu 3 bulan Bu. Nah itu keajaiban kalau kita membantu orang yang kelaparan. Nah jadi bila hati Bu sekarang rasanya keras, maka mungkin boleh jadi kita belum dapat orang yang lapar untuk kita ajak makan. Mungkin orang-orang kenyang aja baru Bu. Nah kemudian Bu, dampak yang berikutnya adalah ada seorang ibu yang punya anak sebagai tulang punggung keluarganya. Jadi anak ibu ini kalau dia pulang dia harus melewati hutan Bu. Ibu itu selalu berharap anaknya pulang. Karena apa? Karena makanannya hanya untuk sekali makan lagi tinggal Bu. Rupanya besoknya dia mau makan, ada orang kelaparan pula minta makan sama dia Bu. Dia lapar, tinggal sekali makan. Ada orang lapar, akhirnya dia kasih makanan itu untuk orang tersebut. Besoknya anaknya pulang Bu. Senang hati nengok anaknya pulang. Apa cerita anaknya? Aku kemarin dalam keadaan gawat ibu. Pas aku pulang melewati hutan, ada seekor singa menyergapku. Sudah dapat dia baju aku ibu, sudah ditariknya. Tiba-tiba ada sosok putih besar. Dia usir singa itu. Kemudian dia berkata, 1 suapan diganti dengan 1 suapan. Apa maksudnya itu ibu? Rupanya di jam ibunya ngasih makan orang lapar itu maksudnya 1 suapan diganti Allah dengan 1 suapan. Anaknya selamat dari diterkam oleh singa itu Bu. Jadi dampaknya besar. Rasulullah kan sudah mengatakan Bu, ma min muslimin yut'imu akhahu hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adahu Allahu ta'ala minan nar. Kasih 1 orang makan orang lapar, kasih dia minum sampai dia puas, illa ba'adahu Allahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka sebanyak 7 parit. Yang jarak 1 parit dengan 1 parit berikutnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Kok bisa sebesar itu ya Bu? Karena sulit ngamalkannya itu sebetulnya Bu.
Sulit mengamalkan, mencari orang yang benar-benar lapar itu kan memang sulit. Dan dahsyatnya Bu, kejadian nyata, tapi bukan orang muslim yang mengalaminya. Ibu ini dia jualan dekat kos fakultas kedokteran. Jadi dia ada jualan mie, jualan nasi gitu Bu. Suatu ketika ada anak fakultas kedokteran itu datang, Bu, boleh minta air putih? Karena ibu ini punya anak juga Bu. Dari cara anak itu bicara tahu dia anak ini lapar. Cuman dia tidak punya uang, jadi dia mau ngisi perutnya dengan air putih aja. Tunggu kamu di sini. Dibuatkannya teh susu, dikasihnya biskuit, diambilkannya nasi. Bu, maaf Bu, saya minta air putih aja, saya tidak ada uang. Udah, kamu makan aja. Dapat ngasih makan orang lapar ibu tuh Bu. Lama kejadian ini sudah berlalu. Sampai ibu tuh hanya tinggal sebatang kara dan sudah lama di rumah sakit, harus pulang, tapi uang penebus rumah sakit tidak ada. Datang seorang dokter bertanya ke perawat, tolong data-data ibu tuh bawa sini. Dibacanya Bu, sudah dibacanya, masuk dia ke ruangan ibu tuh. Ibu, kami tidak mau tahu, ibu harus pulang hari ini juga. Dokter, saya mohon dokter, saya tidak punya uang, keluarga saya tidak ada, saya tidak bisa nebusnya, saya tidak mau tahu, penting ibu pulang hari ini. Dibuatnya surat Bu. Habis itu dikasihnya ke ibu tuh, dibaca oleh ibu tuh, menangis dia. Apa isi surat tuh? Bu, seluruh biaya rumah sakit ibu ini sebetulnya sudah ibu lunasi beberapa tahun yang lalu dengan teh susu, biskuit, dan nasi yang saat itu saya lapar. Rupanya dokter ini pernah kos di rumah ibu itu. Jadi lama dampaknya itu Bu, dapat kita. Ini kadang kita Bu, datang kawan suami makan di rumah, cerdik betul kawan abang tuh, jam-jam makan aja dia datang nampak. Jadi ini ya Bu ya, yang amalan pertama yang harus ibu lakukan, carilah orang lapar. Gimana caranya terserah ibu lah. Contohnya kalau sekolah di Pekanbaru nih, Al-Azhar Syifa Budi ya Bu ya, satu siswa satu du'afah, dicari Bu sampai ke pelosok-pelosok, orang tuh ngangkat berasnya Bu, anak-anak SMP SMA itu. Dampaknya langsung ke orang tuanya, rezeki orang tuanya, karena tepat sasarannya kan Bu, tepat sasaran itu. Jadi udahlah tuh Bu, makan-makan di kafe itu udahlah tuh. Cari orang-orang lapar Bu, modalnya kadang-kadang murah. Dimasak nasi itu Bu ya, keliling lah ibu, tanam di mana dapat kabar lah. Ibu mungkin tidak percaya, di Pekanbaru ini aja masih ada yang 2 minggu makan ubi itu ada Bu. Saya tahunya dari seorang ibu-ibu loh Bu. Jangan sampai kasih tahu orang tempat nih Ustadz, ya inilah ladang amal saya katanya. Jadi satu kampung itu dia yang menyelamatkan, tidak jauh dari sini Bu. Bisa dia dapat, dia tuh sering koordinasi sama orang. Ada dengar enggak orang yang payah hidup apa? Jadi ada yang tukang catatnya Bu, di list namanya. Jadi dia turun sana. Nah sekali saya dibawa ke sana tuh, nanti Ustadz ceramah loh Ustadz ya, biar ada lah rohani masuk, karena mereka orang-orang susah gitu kan Bu. Jalanlah saya ke situ Bu. Ternyata betul ada yang 2 minggu makan ubi, ada yang susah penghidupannya. Ternyata kalau dicari itu jumpa Bu, dan banyak. Orang-orang rumah lantai tanah aja masih banyak di Pekanbaru. Kalau mau kita jalan lah Bu, jumpa sebetulnya. Tapi mereka tuh tidak mau minta-minta Bu. Kalau yang pakai-pakai drama tuh malas kita Bu. Saya dulu sering terganggu. Asal habis asar datang ibu tuh tegak nah. Ibu-ibu, anak saya dalam keadaan sakit, berilah sumbangan berapapun adanya. Saya tanya sama ibu tuh, anak ibu ini sakit berapa tahun nih Bu? Hampir tiap masjid dia singgah Bu. Entah pernah singgah ini tanda tuh, sekarang tidak ada lagi karena orang udah tahu. Atau yang minta-minta di lampu merah tuh ya Bu ya, butuh uang untuk beli beras. Saya tanya, kau berapa ton butuh beras kau tiap hari? Kau di situ tentu berapa ton dia butuh beras tuh Bu ya. Nah jadi yang seperti itu tuh Bu, ini yang ditetapkan oleh pemerintah Jogja, Pemda Jogja. Siapa yang ngasih pengemis di lampu merah didenda 40% dari yang dia sedekahkan. Karena makin banyak dia Bu, kan enak Bu, tinggal gini aja. Wajah memelas sedikit. Karena enak, malas orang tuh kerja di saya. Heran loh Bu, di Ponegoro gara sering-sering orang ngasih, tengok ibu, besusun dia di jalan Ponegoro tuh.
Itu bukan orang lapar tuh Bu, itu udah modus karena tiap hari orangnya itu juga. Nah, itu ya Bu ya. Yang kedua Bu, nah ada lagi yang keduanya. Yang pertama ngasih makan orang lapar. Yang kedua santuni anak yatim. Nah, ini dua amal untuk bisa melembutkan hati ini Bu. Kita mungkin ingat ya Bu ya, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu ibu susuan, di antara yang berangkat dari Bani Sa'ad itu kan ada Halimah tu Sa'diyah. Dia berangkat bawa suami, bawa anak. Ontanya itu Bu udah tua, jadi tidak ada lagi air susunya. Keledainya pun sudah tua, sudah lemah. Tapi karena berharap dapat upah kan lumayan Bu, upah penyusuan 2 tahun kan lumayan upahnya. Sambil mereka juga bekerja. Kenapa dipilih ibu-ibu Bani Sa'ad nih? Karena mereka Bu begunjing nih kurang Bu, karena dia susah. Jadi sibuk di ladang, sibuk beternak, jadi tidak pegunjing. Dia yang membuat kita begunjing nih kan karena banyak waktu kosong Bu. Banyak waktu kosong. Sudah tuh pakai gini lah tuh Bu ya, Kak, aku bukan menjelek-jelekkan orang ya Kak, ya ini masjid nih Kak. Nah, akhirnya panjang lebar lah menjelekkan orang ini. Karena waktu kita kosong. Saya Bu melihat pas saya duduk di rumah makan, ada perempuan-perempuan pebisnis ini sedang duduk, salut saya Bu. Tidak satu pun menceritakan orang. Di situ saya tahu. Berarti kalau perempuan ini dia punya kegiatan, dia tidak mau menceritakan orang. Kata ibu perempuannya aja yang pegunjing, laki-laki parah juga Bu. Saya kalau dengar laki-laki ngomong itu ala mulut ibu-ibu, paham aja Pak, enggak usah lah Bapak ngomong lagi Pak, sama aja Bu. Kadang lebih parah lagi, beda gaya aja sebetulnya Bu. Kalau perempuan kan pakai menepuk-nepuk gitu Bu, laki-laki enggak, itu aja bedanya. Tapi kalau pegunjing Bu, sama aja rupanya Bu. Misalnya nih Bu, dia jaga tempat orang pesta. Tuh ada ibu-ibu bersalam sama dia, tuh dicerita lembut tangan istri Pak apa tuh, parah juga lupa Bu. Makanya yang pesan salam ibu-ibu ya, dibahasnya sudah tuh Bu, berdosa jadinya. Jadi inilah ya Bu ya, waktu Rasulullah menunggu ibu susuan itu, Halimah kan terlambat datangnya karena kan ontanya sudah lemah, keledainya sudah lemah. Yang duluan sampai ke Mekah tetangganya Bu, karena tetangganya ontanya masih kuat, masih keluar air susu. Begitu tetangganya sampai di Mekah, itu berebut ingin Rasulullah awalnya. Tapi setelah tahu Rasulullah anak yatim Bu, mundur semuanya. Nah, karena apa? Menyusukan anak yatim itu diskon 50% Bu, murah biayanya. Jadi tidak ada yang mau, dicarinya lah anak-anak yang punya bapaknya gitu, karena lumayan upahnya. Tinggallah ibunda Rasulullah, Ummu Aiman pengasuh Rasulullah, dan Rasulullah tidak dapat ibu susuan. Nah yang terakhir sampai adalah Halimah. Tidak ada pilihan lain. Kenapa tidak ada yang mau sama anak ini Bu? Bapaknya sudah meninggal. Langsung ngedrop Halimah Bu. Maaf ya Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin, saya yang berharap dapat upah lebih, jadi saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Oh ya udah, tidak apa, kata ibunda Rasulullah. Pas pulang dia Bu, berunding dia sama suaminya, bang kasihan kita ya bang, nengok anak yatim tuh tidak ada yang nyusukan dia. Kata suami, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah, udah pergi miskin ya, pulang tambah miskin lagi. Tidak berduit kita nih, udahlah susukan aja lah anak tuh, mudah-mudahan berkah kita dapat anak yatim. Awalnya karena apa Bu? Terpaksa. Pelajarannya apa Bu? Ibu jangan nunggu ikhlas kalau mau beramal. Itu pelajarannya Bu. Ibu buat aja lah amal kebaikan tuh dulu. Setelah ibu dapat keajaiban dari amalan itu, ibu insya Allah akan ikhlas Bu, kalau sudah terbiasa. Misalnya nih Bu, ibu ria nih, bangun jam 2.30 malam, dibangunkannya anaknya, dedek bangun sayang, mama mau tahajud, videoin mama. Nah, misalnya nih Bu ya, bangunlah anaknya itu Bu, di videoinnya lah mama, nampak goyang-goyang apa itu Bu, anak tuh ngantuk mungkin ya Bu ya. Dia lagi sholat tuh di videoin sampai salam. Setelah itu dipostingnya Bu,
Alhamdulillah berdua-duaan dengan Allah malam ini. Semoga Allah mudahkan segala hajat dan kehidupan. Itu oke lah, kita ria. Saya anggap kita ria. Tapi rupanya Bu, ada yang buka IG malam itu nampak dia postingan ibu tuh Bu. Terniat dia sholat tahajud gara-gara postingan ibu. Ibu dapat pahala enggak? Itulah nanti yang menutup ria ibu tuh Bu. Tanpa ibu sadari sempat dia ngamalkan terus, aku gara-gara postingan ibu tuh tahajud. Ibu dapat transferan terus tanpa ibu sadari. Ibu sudah menjadi asbab hidayah bagi orang. Enak enggak Bu? Padahal ibu ria awalnya tuh. Jadi jangan ibu khawatir. Sedangkan yang buruk-buruk aja diposting oleh orang. Masa ibu enggak posting? Misal ibu pengajian nih Bu, pas dari pintu tuh, alhamdulillah guys, masih dikasih Allah kesehatan. Marilah kita gunakan umur kita itu untuk mendekat kepada Allah. Assalamualaikum ibu-ibu. Kan gitu-gitu ya Bu ya. Setelah itu nanti langsung diposting kan banyak, masya Allah kakak, semoga sehat selalu. Gara-gara itu Bu ingin orang pengajian jadinya kayak mana? Dapat nggak ibu pahalanya? Ibu jadi asbab hidayah. Jadi jangan ibu pikirkan masalah ria. Kalau ria kita tidak diterima Allah malah kita, betul. Tapi kalau sebab asbab itu orang akhirnya berbuat baik, ria ibu tadi tertutup karena kiriman-kiriman amal itu Bu. Kan enak seperti itu Bu. Lama-lama ibu tidak mau posting lagi karena ibu udah banyak dapat keajaiban. Kok badan aku tambah sehat ya, kok enak rasanya ya, kok aku tidak mau lagi pamer kayak dulu. Itu akan terasa loh tuh Bu. Udah kurang kita yang seperti itu gitu Bu. Misalnya macam kami memposting-posting video ceramah tuh, jangan ibu kira tuh ikhlas. Awalnya enggak juga Bu. Cuma kalau sempat, saya alhamdulillah Ustadz, semenjak nengok video Ustadz, ingin saya mendekat kepada itulah nanti yang membuat kita akhirnya redam Bu. Ingin kita yang aneh-aneh itu redam jadinya. Jadi jangan ibu khawatir Bu, buat aja amalan dulu. Walaupun ibu ria, walaupun ibu sum'ah tuh tahu kan Bu ya, senang dipuji-puji orang, enggak masalah Bu. Ibu enggak pernah pamer, tapi ibu pasti bisa kena di sum'ah gitu Bu. Ibu ya, saya kan tadi keluar terakhir habis sholat isya, terus nggak sengaja dengar pengurus cerita tentang ibu. Cerita tentang saya ngapa? Masya Allah ibu, banyak ibu nyumbang di masjid ya Bu ya, baru tahu saya. Itu cerita pengurus. Iya Bu, aduh ndak enak hati ibu jadinya, padahal ibu ikhlas tuh. Apa-apa aja cerita bapak tuh tadi. Akhirnya panjang lebar jadinya kan Bu ya. Kata bapak-bapak tuh Bu, ibu tuh nak pernah hitung-hitungan apa aja kepentingan masjid, ibu yang paling duluan. Aduh ndak enak hati ibu jadinya, kok bisa ya bapak-bapak tuh cerita gitu, padahal ibu ndak ada niat yang seperti itu tuh. Waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang, ramai Bu. Jadi tidak ada masalah Bu. Ibu buat aja kebaikan. Ibu posting-posting, ibu pengajian, ibu foto-foto, ibu penuhi dinding halaman ibu dengan pengajian. Walaupun ibu sebetulnya ibu tidak ikhlas, tapi rupanya tanpa ibu sadari itu menjadi asbab hidayah bagi orang. Waduh, luar biasa jadinya Bu. Ibu mau ke masjid, kadang ibu tidak tahu Bu ya. Ibu misalnya udah tua-tua, jalan ke masjid, nampak sama orang, itu bisa jadi asbab hidayah tanpa tahu ibu. Ibu tuh udah tua-tua masih mau ke masjid, aku masih muda masa nak mau aku. Itu tuh ibu tidak sadar dapat transferan amal aja Bu. Kita tidak tahu nih Bu, kita jadi asbab hidayah bagi orang gitu Bu. Jadi Halimah kan terpaksa tuh Bu, terpaksa balik lagi. Bu Aminah, biarlah kami yang merawat Muhammad ini walaupun upahnya kecil. Oh ya sudah, silahkan Bu Halimah. Apa kata Halimah tu Sa'diyah Bu? Begitu aku menggendong Rasulullah dan menyandarkan ke dadaku, terasa air susuku mengalir deras. Padahal belum makan Bu. Biasanya perempuan air susunya bisa keluar kalau dia pancing makan dulu kan Bu, baru bisa. Ini tidak ada makan, air susuku mengalir deras. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Tidak sampai di situ saja. Begitu aku keluar, ontaku itu sudah tua, tidak lagi mengeluarkan susu, penuh kantong susunya. Akhirnya aku minum sampai kenyang sama suamiku.
Begitu aku melihat keledaiku, udah tua tiba-tiba menjadi perkasa, kuat, nampak kokohnya. Akhirnya apa kata Lima, kalau macam ini bang tidak dibayar tidak masalah. Baru ikhlas bu, karena sudah dapat keajaiban. Saking kuatnya onta dan keledai Halimah bu, tetangganya yang udah duluan terpacu bu. Berduit kau rupanya Halimah ya, beli onta baru kau ya. Onta yang semalam nih. Bohong kau tuh, keledai kau tuh aja baru tuh, kuat betul untuknya. Ini keledai yang semalam, ini onta yang semalam. Kok bisa seperti itu Halimah? Berkah aku dapat anak yatim nih. Banyak aku kemudahan, diceritakan Halimah lah bu. Berkelahi lah tetangga suami istri, itulah bang aku udah mau ngambil anak. Ngapalah aku yang kau salahkan, kau yang kelahi lah di jalan tuh bu. Begitu sampai di kampungnya, tambah terkejut Halimah bu. Kambingnya yang dilepaskan liar gitu aja pulang gemuk-gemuk semuanya. Kambing tetangganya kurus-kurus. Jadi dampaknya itu bu, rupanya kehajat hidup kita pun berubah kalau kita menyantuni anak yatim. Tapi yang diutamakan apa bu? Yatiman dza makrobah. Contohnya masjid kita ini bu, anak yatim diurusin. Ini mungkin masjid bu yang tidak nunggu ngasihnya, diurusin. Berapa orang anak yatim, berapa biaya sekolah, baju seragam kalau ada, swasta dibiayai. Dampaknya tuh dahsyat bu. Ke orang yang menyumbang itu langsung ngefek jadinya bu. Baru Masjid Nurul Yakin loh bu yang buat seperti itu, menolkan uang anak yatim. Diurusin semua anak yatim. Jadi orang-orang yang menyumbang pasti akan terasa lembut hatinya bu. Dia yang tertahan tuh bu ya. Kan ada tuh masjid, uang anak yatim kita 131 juta. Mana ada ngefek ke orang yang nyumbang bu. Makanya ibu kalau mau ngisi kotak anak yatim, tengok bu, ini anak yatimnya uangnya tersekat enggak di masjid. Kalau tersekat percuma bu, ibu nyumbang banyak pun ibu enggak dapat efeknya. Nanti dikeluarkan aja sedikit bu, pas mau 1 Muharram, Maulid Nabi itu kasih balik. Sementara anak yatim tuh dia butuh duit setiap hari. Kalau enggak santuni mamaknya kata saya. Caranya Ustaz nikahi mamaknya, enggak berani lah Ustaz. Nah, kalau enggak berani santuni anaknya selesai. Baru Masjid Nurul Yakin loh bu, di Pekanbaru yang buat macam itu. Ini lain berkahnya nih bu masjid nih. Yang ibu mengisi kotak anak yatim di Masjid Nurul Yakin ini, ibu akan terasa dampaknya. Karena uang anak yatim tidak tertahan di masjid, dikeluarkan terus. Itu dahsyatnya kita sering ngaji itu bu ya, akhirnya doa kita urusin. Jadi dampaknya pasti akan terasa bu. Bagi ibu-ibu yang nyumbang untuk anak yatim di masjid ini, saya yakin hati ibu udah mulai lembut, udah mulai adem gitu bu. Itu akan terasa. Apalagi kalau sempat ada suami kita yang keras-keras hati itu, saya sangka bu, nggak ada bapak nih rajin ngaji itu hatinya keras. Rupanya banyak juga bu. Walaupun dia sering pengajian tapi di rumah rupa keras dia rupanya bu. Niatkanlah itu bu, ya Allah lembutkan hati suami aku ya Allah, masuk kota anak yatim. Ada dulu masjid terbaca saya bu, 131 juta, bapak tanggung jawab nih pak kata saya. Nggak ada efeknya bagi orang menyumbang, karena kan bu, menyumbang itu kan seperti gorong-gorong bu. Gorong-gorong paret, kalau besar air masuk, besar air keluar, gorong-gorong itu bersih dia bu. Tapi kalau uang masuknya banyak, uang keluarnya tersekat, belumut nggak bu jadinya. Itu yang nggak ada efeknya ke orang yang menyumbang. Nah inilah bu, kalau mau hati kita menjadi lembut, salah satunya adalah anak yatim. Santuni anak yatim. Yatiman dza makrobah, yang nampak di sekitar kita, urusin tuh bu. Ini banyak kejadiannya bu ya. Seperti ada dulu seorang ulama, dia membawa rombongan naik haji jalan kaki, singgahlah di Kufah Irak. Begitu dia di Kufah itu bu, nampak dia seorang ibu-ibu memotong-motong daging bangkai keledai. Bangkai dipotong-potongnya bu. Ditanya oleh ulama ini, bu itu bangkai dipotong-potong untuk apa? Suami saya sudah lama meninggal, saya mau minta sama tetangga malu. Dan ini kondisinya darurat, sudah 4 hari keluarga saya tidak makan. Jadi bangkai itu rencananya dicuci, mau dimakan bu. Kata ulama ini, jangan bu, jangan dimakan bangkai. Ibu tunggu di sini.
Akhirnya dia kasih uang 600 dirham, tidak jadi dia berangkat haji. Bayangkan sama ibu, rencananya mau berangkat haji, dibatalkannya, nolong ibu ini, bukalah usaha dengan uang ini. Akhirnya apa yang terjadi pada ulama itu, Bu? Begitu rombongannya pulang dari haji, dia nunggu di Kufah. Kata kawan-kawannya itu, Syekh bilang tidak jadi berangkat, rupanya ada Syekh di sana. Jadi orang nampak dia melaksanakan ibadah haji. Terus ini titipan tas Syekh nih, saya kasih balik. Bingung dia jadinya, Bu, kapan nitip tas? Pas dibuka ada uang 600 dirham. Takut dia, Bu, dipeluknya lah duit itu, Bu. Tidurlah dia malam, di dalam mimpinya itulah dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis tidak pernah bisa menyerupai Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Bu? Kau telah melakukan sesuatu hal yang mengguncang aras Allah. Padahal kau mau berangkat haji, tapi kau dahulukan memberi ibu yang memiliki anak yatim yang 4 hari sudah tidak makan. Allah menggantinya secara cash di dunia 600 dirham di dalam tas yang kau bawa itu, dan Allah membalasnya dengan menyerupakan wajah malaikat seperti wajahmu untuk menunaikan haji setiap tahun. Jadi Allah itu, Bu, sekali membalas kebaikan kita tuh rupanya tidak sembarangan, Bu. Besar Allah membalasnya. Kalau kita buat dosa satu cuman dibalas Allah, Bu. Tapi kalau kita buat baik sampai dibalas Allah 700 kali lipat, besar betul, Bu. Itu kan yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Satu kebaikan yang kita buat seperti 7 tangkai yang masing-masing tangkai berbuah 100. Itu yang 700 kali lipat tuh. Jadi jangan heran kok pahalanya sebesar-besar itu, betul ya. Ya memang besar, Bu. Supaya menutupi kekurangan dari amal-amal wajib yang kita lakukan. Contohnya nih, Bu, ibu duduk di pengajian ini. Saat ini apa kata Allah? Wa banallahu lahu baitan fil jannah. Orang duduk di pengajian, aku bangunkan rumah di surga untuknya yang memiliki 40 buah pintu. Yang masing-masing pintu itu terbuat dari yakut yang sangat indah. Kan terpikir sama kita, Bu, kok sebesar itu betul? Rupanya duduk di pengajian itu kan berat, Bu. Bukan orang-orang sembarangan loh, Bu, yang sanggup duduk pengajian, pinggang sakit dibuatnya, mata mengantuk, belum lagi tersinggung lah hati kadang-kadang, Bu, ya. Macam rasa-rasa kena sindir aja sama ustaz tuh sejak ceramah. Dalam hati muak aku nengok ustaz, dari tadi aku aja disindir, itu tuh kan berat loh, Bu. Jadi, Bu, 2 amalan ini coba ibu amalkan pelan-pelan. Mana tahu dapat orang lapar, terus ibu nyumbang untuk anak yatim yang memang tersalurkan. Bukan hati saja yang lembut, Bu, sampai hajat hidup ibu yang tidak ibu sangka-sangka akan diberikan oleh Allah nantinya. Sampai di sini, Bu, pas saya 1 jam kurang 10 menit. 10 menitnya kita gunakan untuk pertanyaan. Silahkan, Bu. Sejauh mana betul seandainya masjid itu kita memberi uang anak yatim kita kumpulkan di masjid, kan? Sudah itu uangnya terkumpul lah pada tahun ini uangnya 20 juta. Tapi yang dibagikan pada waktu itu 15 juta disimpan untuk besok lagi. Jadi sejauh mana betul lah masjid itu istilahnya menyalurkannya, apakah langsung disalurkan semua atau uang yang simpan itu apakah orang sedekah itu sampai? Ya, baik. Jadi misalnya uang anak yatimnya banyak nih, Bu, 20 juta. Makanya ada yang mengurusin anak yatim tuh, jadi tahu dia berapa kebutuhannya. Jadi ketika disimpan 5 jutanya itu tidak mengganggu hak anak yatim.
Jadi misalnya kebutuhannya memang 15 juta, nggak mungkin udahlah kita habisin aja, kan nggak mungkin juga Bu ya. Namanya kita adalah orang tua dari anak yatim. Yang namanya orang tua kan nggak ngasih semua. Penting sesuai dengan kebutuhan anak yatim di daerah itu gitu. Jadi kalaupun tidak kita simpan stoknya, itu bukan berarti kita tidak sampai sedekahnya, tapi itu akan dapat imbasnya semuanya Bu. Jadi itulah yang tinggal pahala dari orang yang menyimpan anak yatim tadi itulah. Tapi itu bukan bagian dari disimpan sia-sia, karena memang sudah diberikan kebutuhan anak yatim. Nanti kalau dikasih semua Bu, beli VCD mamaknya jadinya, beli kursi, beli TV, ganti TV baru dia. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu Bu. Ada yang lain nih Bu? Ya, boleh Bu, boleh di stok, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai persusuan tadi Pak Ustaz. Saya ini waktu kecil kan pernah persusuan dengan orang lain. Itu masalahnya besok keturunan kita dengan itu boleh menikah nggak, gitu pertanyaannya. Oh, jadi kalau sepersusuan itu Bu, itulah yang menghalangi untuk kita menikah, karena satu persusuan. Kalau bisa jangan, karena sebenarnya itu tuh Bu sesuatu hal yang mungkin agak jarang terjadi gitu ya Bu ya. Cuman memang itu tuh hal-hal yang ditakutkan, kalau sempat ketemu dia gimana gitu. Mungkin kalau tidak tahu Bu, mungkin itu kategorinya sudah dimaafkan. Karena kita bingung juga sampai berapa keturunan ya. Itu juga bingung juga jawabnya. Sama dengan orang bilang gini Bu, kita tidak boleh makan di rumah mayat sampai kapan gitu Bu ya. Terus ada lagi yang kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Orang udah tua-tua kan yatim semua Bu, bahkan yatim piatu lagi sampai kapan. Jadi mungkin hampir sama lah dengan itu, kita sesuaikan saja. Cuman saya belum tahu tuh Bu, sampai keturunan berapa itu saya tidak tahu. Bisa kita kasih tahu. Kalau misalnya tidak terjumpakan Bu, itu mungkin kategorinya sudah dimaafkan. Karena kan kita juga tidak tahu ya Bu ya, bahwa saudara sepesusuhan. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu? Oh ya, silakan. Terima kasih. Mengenai memberi makan orang lapar ya Pak, apakah itu sama kita memberi berbuka puasa pada orang Pak, orang yang puasa Senin Kamis? Karena kita sulit mencari orang lapar itu, apakah itu sama pahalanya? Yang kedua, dua ya Pak ya. Yang kedua gini Pak, kalau kebutuhan di masjid itu umpamanya butuh beli kipas angin sekian juta umpamanya kan, terus mana yang lebih penting memberi orang makan ini Pak daripada membantu membeli kipas angin itu? Baik. Karena kita kepingin juga yang lebih banyak pahalanya. Jadi yang mana yang lebih penting itu yang. Ya baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bu ya. Apakah termasuk memberi makan orang berbuka puasa? Itu termasuk loh Bu. Karena besarnya pahala memberi makan orang puasa, kita mendapatkan pahala yang sama seperti orang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang itu. Jadi itu termasuk Bu, kita menyediakan makan untuk orang berbuka gitu Bu ya, itu termasuk. Cuman kadang yang jadi modus itu tuh Bu, berbuka di masjid terus saja Bu kan. Dengar kata Ustadz tuh kasih kami orang berpuasa nih makan gitu kan Bu ya. Kadang ini jadi masalah sekarang di beberapa masjid. Akhirnya banyak orang yang salah kaprah dengan itu gitu Bu. Tiba pas berbuka ramai orang jamaah di sana, entah puasa atau tidak. Sudah itu berebut masalah nasi. Akhirnya sibuk dengan itu aja Bu. Coba betul-betul lah berbuka itu kan kalau Rasulullah Bu, dengan beberapa butir kurma, beberapa teguk air. Ramai juga enggak, karena ada beberapa masjid ribut masalah itu Bu, masalah berbuka itu.
Baru datang nasi dari donatur, Bu, ada yang tersimpan dalam jok onda, ada yang dilarikannya pulang. Padahal itu termasuk amalan yang dahsyat loh, Bu. Ngasih makan orang lapar itu kan termasuk sebetulnya, Bu. Cuman kita harus cerdas saja gitu. Mereka niat puasa, masa sih mereka tidak bisa membelikan makan untuk berbuka dia gitu ya, Bu ya. Tapi kita yang ngasih makan dia, kita dapat, Bu. Terserah dia nak mau memenuhi kebutuhannya, itu terserah dia. Cuman saya lebih cenderungnya, Bu, kalau kita memang niat mau puasa, berbuka bersama kita di masjid, jangan dijadikan itu sebagai ajang untuk perbaikan gizi gitu ya, Bu ya. Jadi padahal mereka orang-orang berduit juga kadang makan itu gitu, Bu. Nah, dia termasuk ngasih makan orang lapar. Karena kalau kita lihat di Mekah, Bu, itu memang yang dikasih makan itu buruh-buruh pabrik, itu seduduk semua itu. Memang orang-orang yang betul-betul susah, Bu, yang ngambil makanan itu gitu. Kalau di Indonesia kayaknya orang senang semua gitu, Bu ya, pas berbuka itu. Makanya saya kalau ditawari orang berbuka di masjidnya, saya enggak mau, saya bilang saya udah makan. Karena saya lebih mementingkan biarlah orang itu yang memakannya, asal jangan kita. Tapi itu termasuk ya, Bu, yang ngasih makan orang lapar. Cuman saya menilai ini kadang jadi masalah juga. Kalau jadi masalah berarti kita harus pikirkan cara lain. Mungkin lebih baik nyumbang masjid itu untuk kenyamanan orang sholat berjamaah. Kipas angin tadi, Bu. Nyaman orang gara-gara Ibu kasih kipas itu kan, Bu, nyaman orang. Mungkin itu kayaknya lebih utama daripada memberi makan orang berpuasa, orang-orang yang memang berduit juga sebetulnya untuk dia berbuka gitu, Bu. Kalau dulu ingat Ibu enggak, kalau kita ada makan-makan di masjid, kita bawa sambal masing-masing enggak dari rumah, Bu? Ingat Ibu ya, Bu ya? Nanti ganti-ganti lauk kita sampai di masjid. Apa tuh Kak? Ganti telur kakak sama ikan teri. Aku enak dia aja, Bu. Dia ikan teri, kita telur. Itu contoh ya, Bu ya. Saya rasanya dulu kita kalau ada acara di masjid, kita tuh bawa nasi masing-masing dari rumah, nanti makan bersama, nanti tukaran. Nah, itu tuh yang enggak ada lagi, Bu ya, karena ada masjid sudah menanggungnya, karena udah dalam bentuk sumbangan. Itu sih bagus juga sih, Bu. Enggak ada masalah sih. Cuma kalau menurut saya, kalau ditimbang mana yang lebih penting, kayaknya saya lebih memilih membelikan kipas angin. Nah, itu lebih nyaman untuk orang pribadi. Mungkin itu, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, pas 1 jam kita tutup kajian kita sore ini dengan doa. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ya'tana wa jalhul waritha minna wa jal saruna man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallin alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.